Sentimen negatif publik terhadap aplikasi Sirekap milik KPU menyeruak, validitas data dipertanyakan, keamanan sistem diragukan, dan permintaan maaf KPU tentang Sirekap seolah memunculkan ragam spekulasi. Untuk membahas lengkapnya, sudah hadir bersama kami di studio pakar keamanan cyber Sisrek Pratama Persada. Selamat sore, Mas Pratama. Selamat sore. Apa kabar? Baik. Baik ya. Oke, kita ini tidak hanya di TPS, tapi juga sorotan ini muncul dari warganet di media sosial. Betul. Ramai soal Sirekap. Kalau dari temuan Anda seperti apa? Ya, jadi sebenarnya fitrahnya ini kan Sirekap ini untuk membantu masyarakat untuk bisa mengetahui hasil pemilu dengan cepat ya. Gitu. Sehingga apa? Sehingga masyarakat ini nggak nunggu terlalu lama, 35 hari nunggu terlalu lama untuk hitung manual begitu. Nah, yang jadi masalah adalah Sirekap ini menggunakan teknologi OMR, Optical Mark Recognition, dan Optical Character Recognition, yang dia kalau dipakai untuk moto gambar jadi tulisan gitu ya, untuk mengkonversi gitu. Nah, ternyata sebenarnya belum siap aplikasi ini gitu. Jadi teknologi yang digunakan itu belum bisa membaca gambar itu dengan baik. Plus lagi kalau kita lihat ya, ada 823.000 TPS totalnya, ada 820.000 lebih TPS di Indonesia yang masing-masing itu ada anggota KPPS. Mereka menggunakan handphonenya sendiri untuk melakukan foto gitu, sehingga kita nggak tahu kualitas handphonenya seperti apa, sehingga kadang-kadang hasil bacaannya salah. Tetapi di sistem Sirekap ini ada fungsi untuk editing. Jadi kalaupun salah harusnya bisa dibenarkan. Nah, problemnya muncul di sini. Kenapa? Karena di aplikasi Sirekap itu tidak dibatasi bahwa jumlah suara dalam satu TPS itu maksimal adalah 300. Atau jumlah suara dalam TPS tertentu itu adalah sesuai dengan jumlah DPT-nya yang ada di sana. Sehingga apa yang terjadi ketika sistem ini membaca, kemudian jumlahnya itu melambung sangat tinggi, sistem ini tidak membaca ada kesalahan. Jadi tadi Pak Ketua KPU bilang bahwa bisa mendeteksi, saya pikir enggak gitu, karena sistem ini nggak bisa mendeteksi kesalahan. Sehingga apa? Sehingga ketika ada suara yang jumlahnya 800, 900 gitu, bahkan 80.000, ini nggak bisa mendeteksi kesalahan. Tetap diterima oleh sistem. Tetap diterima oleh sistem. Nah, petugas KPPS yang tidak terlalu mengerti gitu, mungkin dia asal send aja, asal kirim aja, padahal masih salah gitu. Itu yang nggak sengaja. Tetapi dari beberapa temuan, saya juga menemukan ada 100 lebih gitu temuan dari kami gitu. Ada beberapa angka dan huruf yang sebenarnya cukup jauh berbeda. Misalkan angka 1 menjadi angka 6. Ini saya pikir jauh sekali, harusnya 117 jadi 617 begitu. Kalau misalkan angkanya 0 menjadi 8 mungkin mirip-mirip lah ya gitu. Atau 1 jadi 7 mungkin mirip-mirip. Ini beda sama sekali. Jadi artinya apa? Selain ketidaksengajaan, mungkin ada juga oknum-oknum gitu yang memang dia ngisinya sengaja gitu, sehingga apa? Sehingga ketika dikirimkan sistem dan sistem tidak ada pembatasan, akhirnya dibaca oleh sistem Sirekap KPU itu sebagai data pemilih. Oke. Gitu. Artinya itu juga yang membuat sebenarnya kesalahan konversi ini jumlahnya cukup banyak, ada 2.000 lebih gitu ya. 2.000 lebih gitu. Nah, sebenarnya gini, ini kan baru yang ketahuan, ya kan. Nah, anggota KPU sudah mengatakan bahwa sudah diperbaiki gitu. Tapi sampai sore ini saya masih menemukan beberapa TPS masih ada nih yang suaranya itu lebih dari 300 gitu. Dan Anda itu masih enggak temukan masih real time. Masih real time. Enggak jauh-jauh ini di Karawang nih, hitung suara di Jawa Barat, Karawang, kemudian Kecamatan Batu Jaya, di Kelurahan Segaran, TPS 007 gitu. Ini pasangan 01 48, pasangan 02 435, pasangan nomor 3 ada 18. Artinya apa? Enggak ada pembatasan. Loh, ini kan anak SMP aja bisa gitu bikin algoritma yang sangat simpel gitu, karena ada aturan dalam satu TPS itu tidak boleh lebih dari 300 ya. Harusnya kalau di input lebih dari 300 atau membaca lebih dari 300 harusnya tertolak dong gitu. Error checking tertolak dong ya kan. Nah, kalau kayak gitu kan bisa dimanfaatkan oleh orang-orang. Mungkin KPU-nya nggak bermaksud kayak gitu ya gitu. Karena KPU pengen transparan, karena bagus konsepnya sekarang, Mas. Karena apa? Yang di-upload itu adalah bukan hanya datanya tapi juga lembar C1-nya. Jadi masyarakat bisa melakukan checking gitu. Tapi berapa banyak sih masyarakat mau melakukan checking? Di kawalpemilu.org itu hanya sekitar 12% masyarakat yang mau meluangkan waktunya gitu untuk moto data C1 yang ada di TPS untuk dikirimkan ke lembaga ini gitu. Jadi
12% dari 823.000 masih sangat sedikit lah gitu. Nah, harusnya gitu. Sebenarnya ini permasalahan yang nggak yang simple gitu ya kan. Kenapa? Karena untuk memverifikasi data yang ada di KPU harus ada data pembanding gitu. Ya. Nah, siapa yang punya data pembanding ini? Ya harusnya partai dong gitu. Oke. Harusnya partai punya sistem perhitungan real count gitu sehingga mereka punya hitungan yang sebenarnya sehingga nanti hitung-hitungan mereka bisa dikomparasi dengan hasil hitungannya KPU. Karena kita nggak bisa, Mas. Mungkin saya bisa ngecek di TPS-nya sendiri. Mas Davi bisa ngecek di TPS-nya sendiri. Orang-orang mungkin bisa ngecek di TPS sendiri. Tapi kita bisa ngecek nggak? Ya. Kita tahu nggak jumlah perolehan mungkin mengawal, TPS tangga desa kita itu nilai berapa 800.000 angkanya gitu. TPS tidak mungkin. Kan kita nggak susah untuk itu gitu. Sehingga harus ada komparasi data Oke. gitu. Nah, oleh karena itu sebenarnya simpel. Kalau partai politik gitu dengan semua caleg-calegnya gitu mau mengupload itu ke sistem partai, kemudian dikomparasi ke sistem KPU, tentu nggak akan ada masalah seperti ini. Mas gitu. Pratama, sebelum kita bahas soal sistem yang diperlukan oleh partai politik untuk menjadi komparasi ini, saya ingin membahas tadi. Sebenarnya ada waktu sejak kemarin kesalahan ini ditemukan oleh KPU hingga hari ini yang tadi datanya real time Anda temukan masih salah. Apakah membuat atau membenahi sistem ini membutuhkan waktu yang lama? Mungkinkah dikerjakan dalam waktu sehari? Ya, harusnya gini, ada beberapa program yang pintar gitu ya. Ada beberapa program yang pintar sehingga untuk memodifikasi ini harusnya nggak lama gitu. Terutama untuk membatasi jumlah kuota dalam satu TPS ini gitu. Harusnya nggak lama, itu tinggal, kan mereka punya source code-nya. Tinggal ada source code-nya, di-compile ulang gitu, kemudian di-running lagi, kemudian dilihat tuh mana nih yang data-data yang error gitu. Kan nanti bisa ketahuan semuanya tuh. Kalau ternyata dengan updating system ketahuan ada yang error, artinya apa? Artinya lebih dari 300. Nah, itulah diperbaiki gitu ya kan, sehingga memastikan bahwa semua data yang ada di KPU itu benar-benar data real. Kan kita tujuannya gini, yang menang siapapun sebenarnya kan ya sudahlah, ini konsentrasi gitu. Tapi kita mau agar masyarakat ini mendapatkan informasi apa yang didapatkan di TPS, suara di TPS itu sama persis dengan yang didapatkan di KPU, di KPU gitu. Nah, sebenarnya gini, menurut Undang-Undang Pemilu kita, hasil perhitungan yang sah itu adalah perhitungan manual, berjenjang. Betul. Dari mulai TPS, kemudian dari kelurahan, kecamatan, kabupaten, sampai ke KPU pusat begitu. Waktunya maksimal 35 hari gitu, ya kan? Oke, nggak ada isu untuk itu gitu. Kita menunggu hasil hitung-hitungan itu. Tetapi ini kan dibuat sirekap, ya kan? Ngapain bikin sirekap kalau ternyata mau bikin gaduh? Ini kan jadi bikin gaduh. Ngapain Anda upload sirekap kalau misalkan ternyata sistemnya belum siap? Berapa lama yang Anda perlukan untuk membuat sirekap ini yang sebenarnya itu hal yang sangat simpel gitu, tapi tidak dilakukan. Yang tadi saya bilang itu error checking, pembatasan kuota dan lain-lain begitu, ya kan? Nah, kalau nanti gitu hasil sirekap ini ternyata beda dengan hasil perhitungan manual, ini akan jadi problem nanti. Kenapa? Karena pasti kontestan yang kalah pasti akan komplain. Menimbulkan kecurigaan di sana, ya? Iya, karena misalkan bedanya sangat jauh sekali gitu, ternyata bedanya 10 juta gitu. Wah, pasti nggak akan mau terima gitu. Ini kita belum ngomong masalah hacking ya, gitu. Belum lagi saat ini KPU menjadi target serangan peretasan, ya kan? Ada kemarin Bu Betty bilang ada ratusan juta, serangan gitu, ya kan? Nah, bisa nggak memonitor ada yang masuk nggak ke sistem KPU? Karena kalau sampai nanti ada hacker yang berhasil masuk, kemudian dia mendapatkan akses sebagai root atau super admin, dia bisa melakukan apa saja, Mas. Jadi termasuk mengubah data suara di sana, jumlah DPT, jumlah semuanya bisa. Begitu ya. Kalau hacker bisa masuk mendapatkan akses root, dia sebagai dewa, udah kayak dewa gitu. Dia bisa ngerubah apapun, bisa ngerusak apapun, bahkan bisa menghancurkan semua data yang ada di KPU gitu. Wah, ini nanti akan jadi masalah lagi nih gitu. Kenapa kemudian sistem keamanan dari aplikasi Sirekap ini kalau tadi Anda sebutkan sepertinya lemah begitu. Siapa saja bisa masuk di situ ya? Gini, saya nggak bilang semuanya bisa masuk gitu. Tetapi sistem ini ada kelemahan yang tadi itu. Dari mulai teknik pembacaannya, dia tidak terlalu akurat begitu. Kemudian di sistem untuk error handlingnya, dia juga ternyata tidak ada. Gitu. Nah, sebenarnya KPU sudah cukup bagus. Mereka meminta bantuan tim gugus tugas keamanan cyber, ada Badan Siber dan Sandi Negara, ada dari Badan Intelijen Negara, dari Kominfo, Cybercrime Mabes Polri begitu, yang bertugas untuk mengamankan sistem yang ada di KPU begitu.
Tapi ternyata ini masih miss juga aplikasi masih ini ada gitu. celah begitu ya. Iya, masih miss. Karena apa? Karena ternyata bisa diisi angka yang sebenarnya itu tidak mungkin ada dalam satu TPS gitu. Belum lagi kalau kita melihat ada perhitungan jumlah suara yang sah. Kalau kita lihat ya Mas ya di aplikasi Sirekap itu jumlah suara yang sah, jumlah suara yang tidak sah, kemudian totalnya berapa. Itu aja hitung-hitungan itu aja masih salah gitu. Di beberapa TPS saya temukan misalkan suara yang sah 2, suara yang tidak sah 2 gitu. Tapi jumlah yang sah tidak sah 204. Dari mana dapat 204 ini dari angka 2 sama 2 gitu. Nah, kayak gini-gini nih harusnya nggak perlu terjadi gitu. Padahal ini hal yang sangat remeh sebenarnya. Jadi kalau menurut saya belum telat sih untuk KPU ya. Ini kan masih berapa? 45 sampai 50% data yang masuk gitu. Kalau dia bisa melakukan perbaikan begitu ya, melakukan pembatasan, kemudian di screening lagi semua data gitu, dicek lagi apa data dari lembar C1 itu, plano C1 itu, kemudian dikomparasi, dibaca lagi, dibikin skripnya gitu. Harusnya bisa tuh. Harusnya bisa ya, harusnya ada waktu ya. Oke, berhenti di situ. Nanti kita bahas lagi, Mas Pratama. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami masih akan kembali bersama Mas Pratama usai jeda berikut. Tetaplah di iNews Sore. Kembali di iNews Sore, pemirsa, saya masih bersama dengan Mas Pratama Persada. Mas Pratama, tadi Anda sempat menyinggung soal website atau situs sistem yang seharusnya dimiliki oleh partai politik sebagai perbandingan, komparasi begitu. Sebenarnya seberapa pentingnya dan nanti efeknya seberapa signifikan terhadap data pemilu? Ya, jadi kalau menurut saya ini masalah yang sangat simpel ya gitu. Kan kita meragukan nih data yang dimiliki oleh KPU gitu kan ya. Nah, untuk memastikan bahwa data yang ada di KPU data yang benar, kan harus ada komparasi datanya. Nah, sebenarnya ada nih kawal pemilu ya kan yang tadi saya bilang kawal pemilu sebenarnya bisa karena ada beberapa masyarakat kita gitu ada 12% dari total 823.000 TPS gitu yang bersedia mengorbankan waktunya untuk ikut memonitor apa hasil suara di TPS masing-masing gitu. Tapi itu nggak cukup karena apa? Karena ada 820 ribuan TPS loh ini Mas gitu. Nah, yang memungkinkan untuk mendapatkan itu siapa? Yang harusnya partai politik karena kan dia ada saksi, ada caleg dan lain-lain ya gitu. Nah, harusnya mereka punya sistem gitu untuk melakukan real count juga sehingga apa? Sehingga mereka bisa melakukan komparasi. Ya, punya data pembanding. Sekarang siapa yang bisa membandingkan data yang ada di KPU? Kan nggak ada yang bisa membandingkan gitu. Tadi saya bilang saya hanya tahu data TPS saya. Mas Davi cuma tahu data di TPS-nya Mas Davi gitu. Tapi secara keseluruhan kan kita nggak mungkin nanyain satu orang gitu kan. Kemudian kalau kita curiga ada rekayasa gitu, di mana kita curiganya karena baca sistem ini susah gitu, ya kan? Sistem ini kan bisa diapa-apain gitu, tergantung yang bikin gitu. Nah, oleh karena itu kenapa kok kita butuh komparasi sehingga apa? Misalnya nih kita punya nggak usah 800.000 lah, punya 300.000 aja TPS gitu. Ya coba 300.000 TPS itu kita bandingkan dengan 300.000 TPS yang ada di KPU gitu. Ada nggak data yang kira-kira salah gitu aja sebenarnya sih. Apalagi kalau kita punya full semuanya 823.000 itu lebih bagus lagi gitu. Oke, baik di situ ya. Nah, kebetulan bicara soal sistem yang harus dimiliki oleh partai politik sudah bergabung juga bersama kita Vincentius Mendrova dari TPN Ganjar Mahfud. Selamat sore, Bang Vincent. Selamat sore, Bang. Selamat sore. Bang Vincent, tadi saya bicara sama Mas Pratama. Sebenarnya partai politik ini bisa membuat sebuah semacam sistem ini sebagai komparasi data dengan yang dimiliki oleh KPU. Apakah ini juga menjadi concern atau minimal salah satu hal yang dipertimbangkan oleh TPN Ganjar Mahfud? Iya, jadi pertama yang memiliki kewajiban hukum adalah KPU untuk melakukan transparansi kepada masyarakat berkaitan dengan rekapitulasi hasil pencoblosan di tanggal 14 Februari kemarin. Jadi saya pikir ini bukan soal ada tidaknya komparasi dengan partai politik ya, data dari partai politik, tetapi yang jauh lebih penting adalah informasi yang disajikan oleh KPU, baik itu melalui rekapitulasi manual maupun dalam rekapitulasi dalam Sirekap atau aplikasi Sirekap KPU ini, mestinya ini dilakukan secara benar, transparan, dan akurat dan valid. Karena bagaimanapun yang menjadi rujukan kita bersama yaitu adalah hasil dari rekapitulasi yang
akan dikeluarkan oleh KPU. Jadi betul bahwa dari TPN Ganjar Mahfud juga akan melakukan semacam real count berkaitan dengan hasil pencoblosan di tanggal 14 Februari kemarin. Namun yang perlu kita cermati adalah, yang perlu kita kritisi, apa yang dihasilkan oleh aplikasi Sirekap milik dari KPU RI ini. Kami dari TPN Ganjar Mahfud ini sudah mengantisipasi sebelum pencoblosan. Pada tanggal 12 Februari 2024, kami sudah menemukan adanya kelemahan di dalam aplikasi Sirekap. Dan itu kami sudah laporkan langsung di hari yang sama itu kepada Bawaslu RI. Tanggapan ini yang dari kita laporan sayangkan, itu apa, Bang? Seandainya Bawaslu RI merespon, memang tidak, sampai sekarang tidak ada. Justru ini yang kita sayangkan, jika memang ini direspon lebih awal, maka tidak ada yang namanya kontroversial mengenai Sirekap KPU ini. Tidak ada yang namanya gonjang-ganjing ini. Kami satu-satunya di antara 3 paslon ini yang melaporkan lebih dahulu sebelum terjadi pencoblosan di tanggal 14. Nah ini makanya kemudian apa yang menjadi kenyataan sekarang, pada saat di input oleh KPPS, nyatanya yang kita temukan, oleh masyarakat temukan yang sedang viral ini adalah terjadi penambahan yang sangat masif, terutama kepada paslon 02. Oke, Bang Vincent. Dan terjadi pengurangan yang sangat masif yang terjadi di paslon 03. Oke, Bang Vincent, apakah ini baik. Oke, apakah tidak sebaiknya bahwa TPN Ganjar Mahfud, jika tadinya sudah melaporkan hal itu ke Bawaslu namun tidak ada tanggapan, mendorong agar ini semacam ada tim audit independen atau tim audit eksternal yang bekerja bersama-sama mengaudit bagaimana sistem Sirekap milik KPU ini bekerja, karena kenyataannya sistem Sirekap milik KPU ini tidak bekerja secara maksimal dan efeknya bisa efek domino kemana-mana nih, Bang Vincent. Ya betul, justru kalau di pengaduan kami di tanggal 12 itu kita malah meminta pertama itu dilakukan investigasi, dilakukan audit. Karena di dalam simulasi yang kita temukan itu memang ada penambahan yang selalu terjadi di paslon 02. Dan yang jauh lebih penting, di dalam pengaduan kami itu kami meminta kepada Bawaslu untuk memfasilitasi dengan KPU dilakukan semacam uji coba pada saat itu bersama-sama dengan tim pemenangan paslon. Oke. Nah, ini kita sudah mengantisipasi sejak awal. Oleh karena itu, ini kan sudah terjadi ya. Ini sudah viral, kepercayaan publik berkaitan dengan hasil rekapitulasi yang ada di Sirekap KPU ini. Baik. Kita tahu bahwa banyak masyarakat mengkritisi ini. Dan kita terus terang, kita meminta dilakukan audit berkaitan dengan ini. Kita melakukan investigasi yang menyeluruh. Baik. Dan bahkan kita meminta kalau perlu ini disampaikan siapa sebetulnya tim atau developer dari pembuat aplikasi Sirekap ini. Ini juga perlu untuk diketahui oleh publik. Karena kalau terjadi kelemahan yang sangat masif ini yang bisa menguntungkan paslon 02. Baik. Nah, pertanyaannya ini apakah sekedar kelemahan semata oleh aplikasi atau ada bentuk-bentuk by design di dalamnya? Oleh karena itu kami juga meminta KPU untuk memberitahukan siapa yang membuat developer ya. aplikasi Sirekap ini. Oke, baik. Saya ke Mas Pratama. Mas Pratama, betul. nah ini yang lucu. Ketika ada kesalahan sistem di dalam sistem Sirekap ini, tadi Anda katakan jangan-jangan tidak hanya terjadi kesalahan sistem semata, karena anomalinya bahwa kecenderungan kesalahan itu menambah suara di salah satu paslon. Nah, jangan-jangan ini juga menjadi celah
tangan-tangan jahat dalam tanda kutip begitu yang bisa bermain dalam sistem ini? Sebenarnya solusinya sih gampang sih gitu. Kalau KPU mau benar-benar transparan gitu ya, kita bisa melakukan source code auditing gitu. Oke. Jadi baris per baris itu bisa dicek gitu. Kira-kira ada nggak yang ngakal-ngakalin? Berapapun yang dicoblos suaranya akan nambah sekian gitu. Itu bisa diketahui ya? Ya kalau orang bikin aplikasi sih bisa gitu. Tapi kan kita nggak bisa nuduh KPU membuat itu gitu. Oke. Sebelum kita melakukan auditing gitu kan. Kalau bikin gitu gampang. Misalkan saya bikin soal untuk ujian ujian untuk masuk sekolah gitu. Nah, berapapun kalau kita memasukkan nama gitu, berapapun yang saya kerjakan, salah berapapun nilainya tetap 92, bisa aja gitu. Tetapi gitu, saya yakin sih harusnya nggak terjadi itu gitu. Oke. Mungkin karena kesalahan program atau mungkin karena ada oknum yang mencoba ngakal-ngakalin memasukkan angka gitu, itu bisa terjadi. Tapi memang Bang Vincent tadi saya pikir saya setuju gitu kalau misalkan bisa dilakukan auditing secara menyeluruh gitu terhadap sistem IT-nya KPU, kemudian sistem Sirekap gitu, itu akan ketahuan gitu, ada nggak akal-akalannya, ada nggak yang dibelokkan suaranya, ada nggak penambahan tertentu secara otomatis gitu. Termasuk membuka siapa developernya ke publik agar transparan? Oh kalau itu hanya KPU ya gitu. Kayak gitu sih Mas. Tapi intinya adalah nanti akan kita lihat gitu, masyarakat juga sangat berperan di sini untuk membantu melakukan monitoring gitu, terutama hasil di TPS-nya masing-masing gitu. Boleh kok tanya Pak RT gitu, berapa hasil TPS ketika dia nyoblos gitu ya, untuk membandingkan. Iseng-iseng coba dibandingkan gitu. Kalau ini bisa masif gitu, ada 1 juta masyarakat kita gitu yang ngecek gitu, tentu kita akan bisa tahu suara yang ada di Sirekap ini benar atau tidak. Karena KPU selalu bilang bahwa mereka selalu transparan, kemudian mereka selalu melakukan updating, mereka selalu akan merubah data yang ketemuan kalau itu salah gitu, iya kan. Tapi kan ini ada 823.000 yang nggak bisa satu orang itu ngecek sendiri satu persatu, gitu. Maksud saya kayak gitu. Oke. Bang Vincent, kemudian apa harapan Anda dan teman-teman di TPN untuk Sirekap ini, apakah memang harus diperbaiki datanya secara otomatis akan kembali menjadi benar atau dilakukan reboot secara menyeluruh, ganti aplikasi sistem secara menyeluruh? Iya, jadi kan kita ketahui bahwa kemarin KPU sudah meminta maaf berkaitan dengan kelemahan di Sirekap ini ya. Tentu kita meminta tidak hanya sebatas pada permohonan maaf, karena memang publik menginginkan keseriusan penyelenggaraan pemilu ini dalam menampilkan informasi publik kepada masyarakat. Jadi kita terus terang meminta hal ini benar-benar dilakukan audit yang menyeluruh. Dan yang kedua kita juga meminta DPR juga mengambil langkah serius untuk menggunakan kewenangannya dalam melakukan pengawasan terhadap fungsi KPU terutama dalam aplikasi Sirekap ini. Karena aplikasi Sirekap ini sangat berbahaya sekali informasi yang terjadi. Saya pikir kalau ini hanya sekedar kelemahan, mestinya kelemahan ini hanya 1-2 saja. Tapi menurut kami ini kelemahan yang sangat masif. Dan bahkan di simulasi saja ini juga sudah terjadi kelemahan itu, dan itulah kemudian kenapa kita memberikan pertanyaan. Ini ada apa? Apakah ini semata kelemahan atau ini by design? Gitu yang bisa menguntungkan salah satu paslon atau merugikan salah satu paslon. Oke, itu semua harapan kita ya agar sistem ini segera dibenahi. Barangkali nanti pada saat proses investigasi atau audit timnya Mas Pratama bisa dilibatkan dalam hal ini ya Mas Pratama. Baik, terima kasih sekali lagi Mas Vincentius Mendrova, Mas Pratama Persada juga terima kasih banyak sudah hadir bersama kami di studio. Terima kasih, sehat selalu Bapak-bapak. Terima kasih.